Halo guys, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perdagangan internasional. Ada 4 hal yang akan saya jelaskan di video ini. 1. Pengertian perdagangan internasional. 2. Faktor pendorong perdagangan internasional. 3. Manfaat perdagangan internasional. Dan 4. Hambatan perdagangan internasional. Setiap negara di dunia memiliki potensi sumber daya yang berbeda. Contohnya, negara tetangga kita, Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara timah terbesar di Asia Tenggara. Negara ini bisa memproduksi 3,61 ribu ton timah, tetapi mereka memerlukan sumber daya alam yang lain seperti karet. Seperti negara kita Indonesia merupakan penyumbang 21% dari produksi karet alam dunia. Perbedaan potensi sumber daya alam yang dimiliki Malaysia dan Indonesia menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Malaysia memperdagangkan timah ke Indonesia, sedangkan Indonesia menjual karet ke Malaysia. Aktivitas perdagangan internasional menimbulkan kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Ekspor adalah kegiatan mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri. Negara pelaku ekspor disebut eksportir. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Negara pelaku impor disebut importer. Arti perdagangan internasional itu sendiri adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Lalu, faktor apa saja yang mendorong terjadinya perdagangan internasional? 1. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara tidak sama dan mengakibatkan perbedaan hasil produksi dari negara tersebut. 2. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Suatu negara yang mempunyai sumber daya manusia yang dilihat terutama dari segi kualitas, maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. 3. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu, dan efisien dibanding dengan negara yang tidak menguasainya. 4. Perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya, batik Indonesia merupakan daya tarik sendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. 5. Perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional yaitu perbedaan barang, perbedaan upah dan biaya produksi, serta perbedaan selera. Lalu, apa saja manfaat perdagangan internasional? 1. Meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. 2. Kebutuhan setiap negara dapat tercukupi. 3. Mendorong kegiatan produksi barang secara maksimal. 4. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Memperluas lapangan pekerjaan. Lalu, apa saja hambatan perdagangan internasional? 1. Perbedaan mata uang. 2. Kualitas sumber daya yang rendah. 3. Pembayaran antar negara sulit dan resikonya tinggi. 4. Adanya kebijakan impor oleh suatu negara. 5. Terjadinya perang. 6. Adanya organisasi-organisasi ekonomi regional. Sekian dari saya, apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I'm fine. Kencana, ning, 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 ning. Ku menahan rasa